warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, nama saya Suci Nur Hatimah, NPM 2111070052, Prodi PIAUD kelas C angkatan 21. Dosen pengampu Umi Indah Agung Suprapti MPD. Adanya video ini saya akan menjawab UTS yang diberikan oleh beliau. Baik, yang pertama yaitu ilmu pendidikan Islam secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tarbiyah, berasal dari kata robba ya robbu tarbiyah, yang artinya tumbuh dan kembang atau bertambah, yaitu upaya penumbuh kembangan atau menambah, menghidupkan potensi manusia. Yang kedua ada ta'dib, yaitu bentuk masdar dari kata ad-daba yu'addibu ta'diban, yang artinya menanamkan sikap sopan santun atau mendisiplinkan, yaitu upaya menanamkan sikap sopan santun adab kepada seseorang agar bertingkah laku yang positif dan disiplin. Yang ketiga yaitu ta'lim. Ta'lim merupakan bentuk masdar dari kata allama yu'allimu ta'liman, yang artinya mengajar atau memberi ilmu, yaitu upaya memberikan ilmu pengetahuan kepada seseorang agar mengetahui sesuatu. Yang selanjutnya yaitu tentang ilmu pendidikan Islam secara terminologi. Yang pertama, menurut Syekh Muhammad An-Nakaib Al-Atas dalam bukunya Konsep Pendidikan dalam Islam menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah usaha yang menaklukkan pendidikan terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat yang benar dan segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga pembimbingan ke arah pengenalan dan pengakuan akan tepat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian. Yang kedua, menurut Ahmad Marimba dalam bukunya Pengantar Filsafat Pendidikan Islam menyebutkan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Beliau mengatakan kepribadian utama tersebut adalah istilah kepribadian manusia, yaitu kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memiliki dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, menurut Drs. Burliana Somad, pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan membentuk individu menjadi makhluk yang bercorak diri, berada di tinggi menurut ukuran Allah, dan isi pendidiknya untuk mewujudkan tujuan itu adalah ajaran Allah. Beliau mengemukakan pendidikan ini baru dapat disebut pendidikan Islam apabila memiliki 2 ciri, yaitu tujuan untuk membentuk individu menjadi bercorak tertinggi menurut ukuran Al-Quran, isi pendidikannya ajaran Allah yang tercantum dalam Al-Quran dalam pelaksanaannya di dalam praktek kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Mengapa tujuan pendidikan Islam itu berbeda? Karena jika tujuan dari pendidik itu sama, maka di sana tidak akan adanya memperluas ilmu. Inti utama dari tujuan pendidikan yang berbeda-beda karena ingin mencapai sesuatu kata, yakni wawasan yang luas. Ada sunnah dan wajibnya dari ajaran Nabi, tapi di kalangan masyarakat semua pendidikan mengajarkan
dan menjelaskan tentang ajaran Islam itu berbeda-beda, tapi makna dan intinya itu tetap sama. Jadi ilmu pendidikan Islam itu mengapa berbeda? Karena ingin memperluas wawasan, tapi tujuannya tetap sama. Lanjutan dari nomor 2 yaitu jelaskan dasar dan ruang lingkup ilmu pendidikan Islam serta dalil Quran, yaitu pendidikan dalam Islam secara bahasa memiliki terma yang sangat varian. Perbedaan ini tidak terlepas dari banyaknya istilah yang muncul dalam Al-Quran dan hadis sebagai sumber-sumber rujukan utama pendidikan Islam yang menyebutkan kata dalam kurung kalimah yang memiliki konotasi pendidikan atau pengajaran. Setidaknya ada 4 istilah yang digunakan untuk menyebutkan makna pendidikan. Misalnya tarbiyah, tadibat, taklim, dan riyadhah. Ruang lingkup pendidikan Islam sebagaimana pengertiannya, maka lingkup bahasan yang menjadi kajian ilmu pendidikan Islam ini adalah masalah pendidikan atas dasar ajaran Islam yang mencakup aspek tujuan pendidikan, anak didik, bahan, metode, kurikulum, alat evaluasi, dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan Islam. Thalabul ilmi faridatun 'alal kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Terkandung dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum nafshahu fil majasi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansaru fa'angsazu yafa'illahu alladzina amanu minkum walladzina usul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kepalangan untuk kalian. Apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah, niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman, meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Surat Jawaban yang ketiga yaitu bagaimana membedakan ilmu pendidikan Islam, pendidikan agama Islam, dan pendidikan Islam. Menurut saya, ilmu pendidikan Islam yaitu pengetahuan yang membahas tentang teori-teori pendidikan yang berdasarkan atas Islam, dan teori-teori tersebut berlandasan dari Al-Quran dan hadis. Pendidikan agama Islam menurut saya suatu program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai ajaran Islam melalui proses pembelajaran, dikemas dalam mata pelajaran yang diberikan pendidikan agama Islam dalam kurung baik di sekolah umum maupun sekolah di bawah naungan Kementerian Agama seperti SD, SMP. Mereka akan mempelajari pendidikan agama Islam yang dirangkup menjadi satu. Kalau di sekolahan MI seperti fikih, Al-Quran hadis, itu termasuk pendidikan agama Islam. Yang ketiga, pendidikan Islam yaitu proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran dan dogma agama Islam yang terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan Islam dalam kehidupan sehingga kelak memperoleh kebahagiaan di akhirat, yaitu orangnya yang belajar tentang agama Islam. Baiklah,
Sekian jawaban dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.